Kalian pernah melihat orang sedang berpidato? Misalnya guru atau kepala sekolah kalian di sekolah memberikan pidato pada saat upacara kemerdekaan? Atau kalian pernah menyaksikan video Presiden pertama kita, Soekarno, pada saat dia menyampaikan pidato dengan sangat berapi-api? Nah, jika kalian sudah pernah melihat dan tertarik untuk bisa berpidato seperti mereka, kita kali ini akan belajar bagaimana membuat sebuah teks pidato. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Maria dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenal teks pidato. Adik-adik sudah tahu bagaimana membuat sebuah teks pidato yang baik? Mari kita pelajari ya. Untuk membuat sebuah teks pidato yang baik, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari teks pidato itu. Teks pidato merupakan sebuah informasi atau gagasan. Informasi dan gagasan itu disampaikan di depan umum. Baik, kakak ulangi sekali lagi ya. Teks pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan umum. Secara umum, demikianlah pengertian dari teks pidato. Kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri teks pidato. Yang pertama, teks pidato haruslah memiliki tujuan. Sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentu kita harus mengetahui maksud kita menuliskannya. Tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan fokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Pada bagian yang kedua, ciri teks pidato haruslah memaparkan materi yang jelas. Materi ini tidaklah boleh hanya menurut pikiran kita saja, tetapi haruslah merupakan elaborasi dari informasi-informasi serta data-data yang telah kita kumpulkan. Kemudian, teks pidato bersifat objektif. Maksudnya, kita haruslah menggunakan data atau informasi yang tadi untuk memperkuat hal yang ingin kita sampaikan atau mungkin pendapat yang ingin kita ajukan. Kemudian, wawasan baru haruslah ada di dalam sebuah teks pidato. Maksudnya, informasi yang kita berikan sebaiknya merupakan satu wawasan yang akan menambah pengetahuan atau informasi dari pendengar kita. Yang terakhir, yang menjadi ciri teks pidato, sebuah teks pidato yang baik haruslah merangkum hal yang ingin disampaikan dalam sebuah kesimpulan. Biasanya, kesimpulan ini diletakkan di bagian akhir dari sebuah tulisan teks pidato. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang pengertian serta ciri-ciri teks pidato, kakak akan menjelaskan tujuan dari sebuah teks pidato. Teks pidato bisa memiliki beberapa tujuan, di antaranya memengaruhi. Maksudnya, teks pidato itu bersifat persuasif. Ya, persuasif artinya ia melalui teks yang disampaikan ingin mengajak pembaca untuk setuju akan hal yang dipaparkan. Yang kedua, bertujuan menginformasikan sesuatu. Mungkin hal yang disampaikan dalam pidato tersebut adalah hal baru yang belum diketahui oleh khalayak ramai, sehingga perlu disampaikan dan ketika pendengar mendengar teks pidato tersebut, ia akan mendapat informasi baru atau wawasan baru dari hal yang disampaikan dalam pidato. Dan tujuan yang ketiga yang bisa menjadi sebuah goal atau tujuan dari pidato adalah memberikan kesan kepada
pendengar sehingga nantinya juga pidato yang disampaikan dapat memengaruhi juga ya, memengaruhi pendengar yang menyaksikan pidato tersebut. Adik-adik sudah paham? Kakak tadi sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, serta tujuan teks pidato. Kakak harap kalian terus semangat belajar dan tidak lelah berlatih agar semakin bisa membuat sebuah teks pidato yang baik. Sampai jumpa!